Kelihatan. Tadi Takhayyarahum. belum Ustaz di sini. Ini kelihatan ya. Kelihatan Ustaz. Takhayyarahum, memilih mereka ya, nuqaduhum. Nukot ya, nukot itu kader terbaik ya, kader terpilih ya. Generasi terbaik terpilih. Kullabariin dengan segala kecerdasannya atau dengan segala kemungkinannya ya. Bari itu artinya mutkin atau hadhiq, orang-orang yang cerdas secara kognitif ya, cerdas secara psikologisnya ya, cerdas secara spiritualnya ya, hadhiq ya, tajam analisanya ya, cerdas secara afektifnya ya, akhlaknya itu bari ya, artinya. Jadi punya integritas tinggi ya. Kullabari ini itu adalah orang yang memiliki integritas tinggi. Jadi takhayyarahum nuqaduhum kullabariin ya. Ini 7 imam dan 2 rawinya tadi ini betul-betul orang pilihan gitu ya. Bukan orang sembarangan gitu ya. Jadi memang orang-orang pilihan yang memang di pundak-pundak mereka itu Al-Quran dijaga ya sampai hari ini ya. Walaysa ala Qur'anihi muta'akila. Walaysa dan tidak ada ya sama sekali ala Qur'ani atas amanah Qur'annya ya. Jadi mereka mengemban amanah Qur'an tadi untuk dipelajari, diajarkan ya dari sanad-sanad yang bersambung ke Rasulullah sampai generasi setelahnya. Mereka mengajarkan itu ya, mengemban amanah riwayat Quran itu, mereka sama sekali tidak untuk tujuan duniawi. Walaisa ala Qur'anihi muta'akilah. Muta'akilah itu untuk cari makan ya. Jadi generasi salafus saleh yang membawa riwayat Quran ini mereka bukan generasi mata duitan ya, bukan generasi materialistik ya. Memang generasi-generasi yang punya integritas tinggi ya, bukan menjual agama untuk cari makan ya, bukan menjual Quran untuk cari makan ya. Kan banyak sekarang nih orang-orang cari makan dengan Quran ya. Nah, itu tercela. Jangan cari makan dengan Quran ya, tapi Qurankanlah kehidupan ya, dengan tujuan mencari ridhonya Allah ya, menjaga kalamullah ya. Bukan untuk menjaga perut ya, tetapi menjaga hati manusia ya. Jangan dijadikan Quran itu sebagai sarana untuk cari makan ya. Ya. Tetapi sebisa mungkin kita mandiri ya. Dengan kemandirian itu kita bisa menghidupkan Al-Qur'an, mendakwahkan Al-Qur'an itu ya. Ini generasi salafus saleh ya, generasi salafus saleh seperti itu ya. Tidak menukar agama dengan kepentingan dunia. Nah, 7 imam dengan 2 rawi tadi itu adalah takhayyarahum nuqaduhum kullabari'in wa laysa ala Qur'anihi muta'akkila. Itu sifat-sifat mereka ya. Nanti akan disebutkan satu persatu. Fa'ammal karimu sirri, fa'ammal karimu sirri, fa'ammal karimu, adapun al-karim yang pertama ini, al-karim, al-karim orang yang luhur ya, orang yang mulia. As-sirri, as-sir ya, mata hatinya ya, orang yang mulia kepribadiannya ya. Fitibi di dalam kebajikan ya. Jadi laksana tip ya, laksana parfum akhlaknya. Yang harum, semerbak ya, memberikan manfaat ya untuk lingkungannya ya. Khairukum anfa'ukum linnas ya. Sebaik-baiknya kalian yang memberikan manfaat ya. Nafi'un. Yang pertama itu Imam Nafi' ya. Pertama adalah Imam Nafi'. Jadi Imam Nafi' ya. Fadzaka maka
demikian itu alladzi beliau adalah orang yang ikhtara memilih al-Madinata kota Madinah, Madinah Munawwarah manzilah sebagai tempat tinggal. Jadi catat ya, 7 imam dari qiraat sab'ah tadi, yang pertama adalah Imam Nafi, yang beliau hidup dan wafatnya memilih Madinah sebagai tempat tinggalnya ya, Madinah Nabi, Madinatul Rasul ya. Makanya dikenal Imam Nafi Al-Madani ya. Imam Nafi Al-Madani. Jelas ya? Beliau nama lengkapnya adalah Abu Ruwaim ya, julukannya Nafi bin Abdurrahman bin Abi Nuaim Al-Laitsi ya. Padahal beliau aslinya itu bukan orang Madinah ya, beliau aslinya orang Asfahan ya. Tetapi karena beliau belajar ya dan mengajar di Madinah sampai wafat, kemudian dinisbatkanlah beliau hidup dan wafatnya di Madinah ya. Yaitu wafat di Madinah tahun 199 ya. Tahun berapa? 199. Jadi itu Imam Nafi. Imam Nafi itu dikenal orang yang karimus sirri ya, orang yang kepribadiannya luhur, punya integritas tinggi ya, akhlaknya mulia ya. Dan beliau ini ya ya adalah belajar ya, mengambil riwayat Quran itu talaqal qiraah ala sab'ina minat tabi'in. Jadi beliau meriwayatkan qiraat Quran itu dari 70 tabi'in ya. 70 tabi'in ya. Makanya qiraatnya Imam Nafi itu termasuk qiraat mutawatirah karena beliau meriwayatkan qiraatnya tadi itu bukan dari satu dua guru tapi 70 ya, 70 guru dari tabi'in ya. Nah, 70 tabi'in tadi itu mereka dulunya bertemu dan belajar dari Abu Hurairah, dari Abdullah bin Abbas, dari Abdullah bin Iyash ya. Kemudian mereka itu juga mengambil dari Ubay bin Ka'ab dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya. Dan murid-muridnya Imam Nafi ini juga banyak ya, termasuk diantaranya adalah Imam Malik ya. Imam Malik gurunya Imam Syafi'i. Jadi orang-orang Malikiyah kenapa sampai hari ini tuh banyak menggunakan qiraat Imam Nafi ya, karena memang sejarahnya dari dulu ya. Dari dulu orang-orang Malikiyah termasuk Imam Malik ya sebagai induk dari mazhab Maliki itu gurunya ya Imam Nafi ini ya. Makanya Imam Malik itu termasuk murid dari Imam Nafi ya. Nah, selain Imam Malik itu juga ada ulama lain ya seperti Imam Abu Amr Al-Alla ya, kemudian Imam Isa bin Wardan, Sulaiman bin Shammas ya. Ini juga mengambil riwayat dari Imam Nafi. Kemudian Imam Qalun, Imam Warash ya. Ini yang dua rawi ini yang paling masyhur ya. Itu dua perawi Imam Nafi. Jelas ya? Wa qalu Nu'isa thumma Utsmanu warshuhum. Wa qalu dan Qalun. Nah, ini perawinya ya. Wa qalu dan Qalun. Wa qalunu dan Qalun. Tommy Hasan. Mana Tommy Hasan? Wa qalunu dan Imam Qalun. Wa qalunu dan Imam Qalun. Itu perawinya siapa tadi? Imam Nafi ya. Isa
Wa Qalunu dan Imam Qalun ya. Wa Qalun dan Imam Qalun. Isa yaitu Isa ya. Jadi namanya Isa ya. Summa Utsman, kemudian Utsman ya. Summa Utsman, kemudian Utsman. Warshuhum, dikenal sebagai Waras ya, Imam Waras ya. Jadi Waras itu namanya adalah Abu Sa'id Utsman bin Sa'id Al-Misri ya. Dikenal Waras tadi, dijuluki Waras ya. Bisuhbatihi al-majdu ar-rafi'u ta'atsala ya. Jadi dua rawi ini ya, rawinya Imam Nafi itu adalah Qalun atau namanya adalah Isa, kemudian yang kedua Waras ya, namanya aslinya adalah Utsman ya. Jadi dua perawinya adalah Qalun dan eh, Waras ya. Qalun itu namanya Isa, disebut atau dilakobi, digelari dengan dijuluki dengan Qalun itu li jaudati qiraatihi ya, karena bagusnya ya, mujawwadah, qiraahnya itu mujawwadah ya. Dan Qalun itu dikenal dengan qari'nya Madinah Munawwarah ya. Padahal dulu para ulama ya meriwayatkan sejarahnya Qalun ini. Qalun itu artinya asammu syadidis somam ya. Jadi Qalun itu sebenarnya pendengarannya itu agak agak ya. Jam berapa? Jelas ya Tommy ya. Tommy Assalamualaikum Hasan. warahmatullahi 9. Tommy Hasan mana Tommy? Hmm. Tommy hadir? Dirset. Di off kan speakernya Tommy. Jadi Qalun tadi apa? Disebut Qalun itu li jaudati qiraatihi ya. Bacanya saking bagusnya tadi ya. Dan yang unik itu Qalun ini pendengarannya ada gangguan itu ya. Tapi kalau pas dibacakan Al-Qur'an itu langsung nyaut gitu ya, sambung itu pendengarannya itu. Itu jadi makanya kalau orang punya cacat fisik ya, pendengaran, penglihatan itu nggak menjadi penghalang untuk belajar Al-Qur'an, karena Qalun sendiri itu dari sisi fisik ya, dari fisik itu ada gangguan pendengaran ya. Tapi ketika diperdengarkan Al-Qur'an itu menjadi tajam ya pendengarannya. Nah, inilah hebatnya Al-Qur'an ya. Nah, kemudian yang kedua, murid atau perawinya Imam Nafi itu adalah Warsh ya, Imam Warsh ya, yaitu Utsman bin Sa'id bin Abdullah Al-Misri. Warsh itu disebut dan dijuluki Warsh itu karena apa? Lisyiddati bayadhihi, karena kulitnya sangat putih ya. Ya, hasanus saut, suaranya sangat bersih ya. Ya. Dan itulah yang kemudian dijuluki gurunya dengan Waras. Waras itu artinya orang yang putih, bersih kulitnya, bersih suaranya. Nah, Waras ini kemudian menjadi imam ya, kiroat yang populer di Mesir ya, di zamannya ya. Makanya juga banyak ya di Mesir itu kiroatnya Imam Waras ya, dan juga sebaran-sebarannya di negara-negara tetangganya sampai Afrika itu banyak menggunakan kiroat Imam Waras ya. Baik. Bisuhbatihil majda, sebab suhbah ya, mulazamahnya al-majda ar-rafi ya. Al-majda orang yang luhur, ar-rafi orang yang tinggi derajatnya. Ta'atsala, ta'atsala ditulis. Ta'atsala menjadi tertular ya kemuliaannya ya.
Jadi kalau kita suhbah ya, suhbatul majda, kalau kita itu bergaul dengan orang yang luhur, itu kita akan ta'assala ya, ketularan keluhuran tadi itu. Ya, makanya bergaulah dengan ulama, kalian akan jadi ulama. Bergaulah dengan orang-orang mulia, kalian akan jadi mulia. Nah, pergaulan ini menentukan kepribadian ya dan kebiasaan dan budaya hidup ya dan cara hidup. Makanya sebab Qalun dan Wars tadi itu suhbah mulazamah dengan Imam Nafi derajatnya terangkat ya, ilmunya terangkat ya. Jadi bisuhbatihil majdar rafi'ah ta'assala ya. Jelas ya? Nah, kemudian imam yang kedua wa Makkatu Abdullah fiha muqamuhu. Wa Makkah dan Mekah ya, di Mekah itu ada satu imam namanya Abdullah ya. Imam yang kedua adalah Imam Abdullah ya. Abdullah bin Katsir ya atau dikenal Ibnu Katsir ya. Via di dalamnya muqamuhu ya. Muqamuhu menjadikan Mekah sebagai iqamah ya, tempat tinggal. Huwa Ibnu Katsir, Abdullah itu adalah Ibnu Katsir ya. Abdullah itu adalah Ibnu Katsirul qaumi mu'tala. Mu'tala ya. Katsirul qaumi mu'tala. Katsirul qaumi mayoritas kaum ya, mayoritas umat masyarakat itu mu'tala ya. Mu'tala. Mu'tala itu menganggap tinggi ya keilmuan, keulamaan Imam Abdullah bin Katsir atau Ibnu Katsir. Jadi artinya umat atau masyarakat itu sepakat ya tentang keilmuan Abdullah bin Katsir ini sebagai Imam Ahlu Mekah waktu itu ya dan Imam dunia sampai saat ini ya. Nah, imam yang kedua adalah Ibnu Katsir ya, Ibnu Katsir Al-Makki. Kalau tadi yang pertama adalah Nafi Al-Madani dengan dua rawinya, Qalun dan Warsh. Yang kedua adalah Ibnu Katsir Al-Makki dengan dua rawinya ya, dengan dua rawinya ya, dengan dua rawinya. Jelas ya. Jadi Ibnu Katsir itu tinggal di Mekah ya, dan beliau mengambil riwayat qiraat secara mutawatir dari Abi Sa'ib, Abdullah bin Sa'ib Al-Mahzumi, dari Mujahid ya, dari apa namanya? Ulama-ulama yang lain ya. Dan sampai riwayat itu ke Ubay bin Ka'ab, Umar bin Khattab ya, dan juga sampai kepada Ibnu Abbas ya. Jelas ya? Jadi artinya qiraatnya Ibnu Katsir itu juga termasuk mutawatirah ya, dan sanadnya bersambung kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dan Ibnu Katsir wafat di Mekah tahun 120 Hijriah ya. 120 apa? Hijriah. Dan muridnya tadi siapa muridnya? Rawa Ahmadul Bazzi. Nah ini, Rawa Ahmadul Bazzi meriwayatkan perawinya tadi ya, Ibnu Katsir, perawinya adalah Ahmad Al-Bazzi. Al-Bazzi ya, Ahmad Al-Bazzi lahu baginya ya. Jadi perawinya adalah Al-Bazzi yang pertama ya. Yaitu nama aslinya Ahmad bin Muhammad bin Abdullah bin Qasim ya. Jadi Al-Bazzi ya. Jadi sebenarnya orang Persia, Al-Bazzi ya, itu Bazzi itu bahasa Persia ya. Jelas ya? Itu perawinya yang pertama Al-Bazzi ya. Nah, yang kedua lahu wa Muhammadun ala sanadi, dan Muhammad atas sanad tadi wa huwa al-mulaqab Kumbula, dan dia dilakopi Kumbul ya.
Yang kedua adalah Imam Kumbul ya. Namanya adalah Muhammad bin Abdurrahman bin Muhammad bin Khalid bin Said Al-Mahzuni ya. Disebut Kumbul ya. Tapi ahibati yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ini dua perawinya Ibnu Katsir yaitu Al-Bazzi dan juga Kumbul ya. Al-Bazzi dan juga Kumbul ya. Taib. Wa ammal Imamul Mazini sarihuhum Abu Amril Basri fawaliduhul ala ya. Kemudian yang berikutnya wa ammal Imam Al-Mazini, Imam Al-Mazini, adapun Imam Al-Mazini sarihuhum. Sarihuhum yang paling murni ya di antara mereka. Ayat khalis Al-Khalis An-Nasab ya. Abu Amr yaitu Abu Amr Al-Basri ya. Abu Amr Al-Basri ya. Nah, perawi yang ketiga yaitu Abu Amr Al-Basri. Abu Amr Al-Basri. Abu Amr Al-Basri ya. Itu imam yang ketiga. Coba lihat tadi ya, yang pertama tadi dari Madinah dari Imam Nafi, yang kedua dari Mekah Imam Ibnu Katsir. Nah, ini yang dari Basrah sekarang. Itu Abu Amr ya. Abu Amr. Fawaliduhu dan orang tuanya tadi Al-Ala ya. Al-Ala ya. Atau Al-Ala mulia. Makanya namanya adalah Abu Amr bin Al-Ala Al-Basri Al-Mazini ya. Jadi beliau Abu Amr Al-Basri Al-Mazini ya. Abu Amr bin Alla ya, walidnya orang tuanya itu bin Alla ya. Termasuk min Bani Mazin ya. Ya. Itu dinisbatkan Basrah ya. Dulu di Irak itu ada dua daerah besar ya, yaitu Basrah dan Kufah. Nah, Abu Amr itu dari Basrah ya. Nah, Abu Amr ini termasuk dari sekian banyak imam kiroat tadi yang paling banyak gurunya ya. Termasuk Ibnu Katsir juga menjadi gurunya ya. Dan beliau walaupun tinggal di Basrah, tapi nasabnya itu nasab Arab ya. Jadi nasabnya Sharihuhum itu memang nasabnya nasab Arab ya dari Bani Mazin, makanya Al-Mazin ya. Ya, itu termasuk beliau ya, itu orang yang nasabnya Arab murni ya, walaupun tinggalnya nanti di Basrah ya. Bukan orang ajam ya. Nah, bapaknya tadi namanya Al-Ala tadi, karena luhur tadi nasabnya ya. Makanya dikenal dengan Ibnul Alla ya. Tayyib. Itu Abu Amr Al-Basri ya, Ibnu Amr Al-Basri. Imamnya Ahlul Basrah waktu itu. Dan imam sampai hari ini juga ya, riwayatnya masih bersambung ya. Tapi hebatnya diberkahi oleh Allah. Nah, Abu Amr Al-Basri itu gurunya banyak sekali ya. Di antaranya adalah Yahya bin Mubarak bin Mughirah Al-Yazidi ya. Tayyib. Nah, kemudian perawinya siapa? Abu Amr Al-Basri itu afadha ala Yahya Al-Yazidi saibahu fa asbaha bil adbil furadi mu'allala. Jadi afadha ala Yahya afadha
ala Yahya. Jadi Abu Amr al-Basri itu memiliki dua perawi ya. Afadha ala Yahya. Afadha ala Yahya. Afadha artinya afragha ya. Jadi ilmunya itu diturunkan ya. Ibarat air itu dialirkan, afadha ya. Ala Yahya, kepada Yahya ya. Yahya al-Yazidi ya. Yahya al-Yazidi ya. Afadha ala Yahya al-Yazidi saibahu ya. Saibahu pemberiannya. Jadi ilmunya atau kiroatnya tadi diwariskan, diturunkan, dialirkan kepada perawinya tadi Yahya al-Yazidi. Fa'asbaha, maka jadilah ia bil azbi ya. Bil azbi al-furati mu'allala ya. Bil azbi, al-azbi itu artinya air yang jernih ya, atau air yang thayyib ya. Al-furat itu juga sama, air yang bersih ya, jernih ya. Mu'allala, jadi laksananya tadi ya, ilmu riwayat qiraat Abu Amr al-Basri itu kemudian diturunkan, dialirkan ke murid-muridnya, ya kan? Maka jadilah itu laksana kayak sungai gitu yang ngalir, airnya jernih, seger, mu'allala ya. Jadi sehingga riwayat itu sampai ya, sampai kepada kita semua ya. Jadi afadha ala Yahya al-Yazidi saibahu fa'asbaha bil azbi furati mu'allala. Jadi mu'allala itu artinya disirami terus menerus itu ya. Abu Amr ad-Duri, Abu Amr ad-Duri, Abu Amr ad-Duri wasalihuhum ya, dan orang soleh dari mereka tadi Abu Shu'aib ya. Abu Shu'aib huwa as-Susi, yaitu as-Susi anhu darinya taqabbala. Taqabbala itu menerima tadi ya, riwayatnya. Jadi ya, Abu Amr al-Basri tadi ya. Jadi Abu Amr al-Basri ya. Abu Amr al-Basri al ya. Kemudian satunya lagi As-Susi ya. As-Susi itu namanya adalah Saleh bin Ziyad As-Susi ya. Jelas ya. Nah, kemudian yang berikutnya wa amma dan adapun Damaskus Syami, Damaskusnya Syam ya. Daru bin Amir, yaitu daerahnya Ibnu Amir, Imam Ibnu Amir Asy-Syami ya. Jadi lihat ya penyebaran riwayat qiraat itu dari negara-negara kekuasaan Islam waktu itu ya, sejak zaman Utsman ya. Pelebaran dari kekuasaan Islam